Kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang menimpa selebgram Cut Intan Nabila kini tengah memasuki babak baru. Setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polres Kota Bogor, tersangka ATG melalui kuasa hukumnya kemarin mengajukan permohonan damai atau restoratif justice dengan dalih tersangka masih memiliki anak yang masih kecil-kecil. Upaya damai kita belum tahu, tapi kan undang-undangnya ke arah sana memang arah-arah yang sana. Kira-kira bisa Saya lebih pada restoratif. Asal buka-buka kayak gini, kaget lah. Kan kalian aja kau punya anak gimana? Kaget kan? Saya juga nggak tahu masalahnya. Namun hingga permohonan diajukan pihak ATG, kabarnya keluarga Cut Nabila ogah merespon permohonan pihak ATG. Pasalnya belakangan terkuak fakta jika tindakan KDRT yang dilakukan tersangka sudah berlangsung sejak tahun 2020 silam. Bahkan ibu ATG diduga mengetahui tindakan KDRT putranya, namun cenderung mengabaikan tabiat buruk putranya. Bahkan pasca insiden penganiayaan terhadap korban dan anaknya, ibunda ATG disebut-sebut sempat menyuruh ATG untuk kabur. Sementara dari keterangan rekan bisnis ATG yakni Teguh Iman terkuak fakta jika ATG sempat bersikap tenang seolah ia merasa aman dan tak akan ditangkap. Keterangan itu didapat Teguh Iman saat kasus rekan bisnisnya itu viral dan ia sempat menghubunginya via telepon. Saya juga ikut nyari info kan di berita kan, dia lagi di mana, ada yang bilang mau kabur ke Surabaya, ada yang bilang dia masih di Jakarta, gitu, segala macem. Saya nggak tahu sama sekali kalau soal itu. Nelpon sempet, tapi dia nggak bilang mau kabur. Mungkin udah beredar di media, dia dibilang NPD segala, tapi gue nggak tahu, kayak mungkin nggak ngerasa bersalah atau gimana tuh. Dari dia nelpon tuh, saya kasihan aja gitu sama istrinya. Entah apa yang membuat awalnya ATG tampak begitu tenang seolah tak akan terjerat hukum. Mungkinkah karena tindakan KDRT itu sudah sejak lama ia lakukan dan pada akhirnya sang istri reda? Atau ia merasa punya backing yang kuat? Kelihatannya mereka baik-baik aja gitu. Mungkin kita nggak pernah tahu ya, dan ternyata di sekasar itu saya nggak tahu sama sekali. Karena kelihatannya dia tuh kalem, diem, ngomong tuh secukupnya, nggak bertele-tele. Tapi ternyata kayak gitu. Saya rasa juga aku nggak bisa terlalu jauh. Kenapa mereka A, kenapa mereka B, kenapa mereka nggak bisa, kenapa mereka mampu, kenapa nggak bisa, kita bilang kayak gitu. Ya, jika ATG merasa kasusnya akan mereda begitu saja, ia nampaknya tak menyangka jika di saat korban mengalami trauma amat getir, mendapat sokongan moral dan hukum dari penyanyi yang juga politisi Mulan Jamila. Merasa mengenal mantan atlet Anggar Nasional ini di sebuah forum pengajian. Sejak mengetahui kasus KDRT ini mencuat, istri musisi Ahmad Dhani ini langsung menghubungi pihak Intan Nabila. Ia langsung gerak cepat memberi pendampingan hukum hingga melaporkannya ke Polres Kota Bogor. Saya lihat Instagramnya, aku langsung tanya sama dia, kira-kira Intan mau nggak kita bantu untuk bagaimana supaya mungkin dia pasti dalam situasi yang terguncang atau butuh banget bantuan hukum. Terus ternyata alhamdulillah Intan juga waktu itu langsung dihubungi sama kepolisian dari Polres Cibinong. Alhamdulillah nggak butuh waktu yang lama. Ada videonya viral kan? Langsung iya, alhamdulillah gitu. Bukan hanya melakukan pendampingan, Mulan juga ingin memberikan efek jera agar pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Apalagi saat KDRT berlangsung ada korban lain, yakni anaknya yang kena imbas dari aksi menyimpang ATG ini. Aku rasa kasus-kasus seperti ini ya, KDRT ini kan tidak hanya masalah fisik tapi juga verbal. Banyak sekali pasti sangat banyak sekali, tapi ya nggak semua orang berani speak up. Jika Intan begitu deras mendapatkan dukungan, rasanya sulit bagi ATG untuk bisa mendapatkan jalan damai alias restoratif justice. Lantas mungkinkah kali ini ia tak akan bisa lolos dari jerat hukuman? Pada intinya keluarga tadi menyampaikan saya mohon maaf pada insiden keluarga dan Amor minta doa. Mudah-mudahan Amor dan keluarga beserta istrinya diberikan jalan paling baik. Nanti hukum lah yang ini ya. Nah, pokoknya gimana cara hukum lah nanti kita kasih hukum.
Selain permohonan damai, tersangka akan menemui jalan terjal. Sejawat ATG secara mengejutkan juga mengungkap jika ATG diduga tak transparan mengelola dana investasinya hingga uang investasinya senilai 100 juta lebih belum dikembalikan. Itu pokoknya no comment, saya cuma pengen uang saya balik. Saya bilang ke dia kayak gitu. Pokoknya lu tetap tanggung jawab ya, mau gimana pun orang tua lu tanggung jawab ya. Saya cuma pengen uang balik gitu. Teguh mengaku mengenal ATG dari sahabatnya Muhammad Alvin Faiz, putra almarhum Kiai Haji Arifin Ilham. Sejak saat itu, ia dan Alvin kepincut berinvestasi di bisnis dikelola ATG. Tapi rupanya investasi mereka tak jelas laporannya, apalagi keuntungan yang dijanjikan ATG. Lantas benarkah selain kasus KDRT, tersangka ATG juga akan dijerat kasus penipuan investasi? Ya terlepas dari karir segala macam, pokoknya saya pengen hukum tetap berlaku. Cuma pengen tetap dia tanggung jawab. Nanti malah jadi selesai satu, permasalahan berikutnya akan datang gitu. Di tempat berbeda, sidang gugatan cerai yang dilayangkan Nisha Ahmad kemarin kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pada sidang dengan agenda menghadirkan saksi dari tergugat, yakni Andika Rosadi. Nisha selaku penggugat tak hadir dengan dalih karena sakit. Pada sidang kemarin, tergugat juga membawa 2 saksi yang dianggap mengetahui seluk-beluk rumah tangga mereka. Lantas bagaimana kesaksian mereka? Alhamdulillah hari ini agenda sidang menghadirkan saksi dari pihak tergugat, dari saya. Berjalan lancar, alhamdulillah. Nggak terlalu ini, pokoknya orang dekat di rumah lah. Sama seperti minggu lalu, mengkonfirmasi apa yang menjadi keluhan atau gugatan dari Nisha ini. Dia tuh tadi rada nggak enak badan ya, jadi tapi biasanya kita sarapan bareng. Kalau nggak misalnya dia belum bangun, nanti saya yang bawain roti. Ya, lepas dari kesaksian dari masing-masing pihak, Andika sendiri hingga kemarin masih berharap pintu damai dan istrinya mau mencabut kembali gugatannya. Bahkan ia mengaku setiap hari membujuk istri yang masih tinggal satu rumah dengannya. Malam juga kita suka ngobrol gitu. Tapi kan sesuatu yang menyangkut hati kita nggak bisa paksakan ya. Saya juga nggak mau memaksain. Karena saya orangnya keras juga, batu ya. Jadi kayaknya memang harus dia juga harus berpendirian juga gitu. Jadi saya juga paham. Bukan soal memohon untuk rujuk, sebelum menghadiri sidang, Andika juga masih dibuatkan sarapan pagi oleh sang istri. Masih tadi pagi pamit dulu, Bun, aku ke pengadilan gitu, biasa. Ya, harapan Andika rupanya sejalan dengan harapan ibu mertuanya Amika Nita, pun kakak iparnya Raffi Ahmad yang ingin adik-adiknya bisa mempertahankan bahtera. Apalagi itu sudah dikayu lebih dari 10 tahun, tapi toh semua keputusan tetap ada di tangan Nisha. Saya komunikasi dengan mama setiap hari, alhamdulillah. Saya juga cerita apapun besar kecilnya argumen yang saya ini kan kedua belah pihak, saya ke Mama Ami maupun ke ibu saya sendiri, saya selalu cerita gitu. Jadi saya pengen pendekatannya halus saja. Saya coba tunjukin kalau apa yang dia keluhkan itu sudah saya perbaiki ya. Sementara momen ketika Nisha Ahmad menyanyikan lagu lirik tentang cinta, yaitu Pesan Terakhir yang dinyanyikan Lyodra, sempat membuat mata kakak iparnya Nagita Slavina dan Nia Ramadhani berkaca-kaca hingga meneteskan air mata. Lantas benarkah bait-bait syair itu menggambarkan suasana hati Nisha Ahmad? Baik sih, responnya baik, alhamdulillah. Ya ada tangis, ada ini, tapi bukan tangis yang histeris, itu lebih ke kita paham lah, ada katarsis mungkin juga.